12% ini nggak bisa ditunda lagi nih, Pen. Itu amanat Undang-Undang HPB. Yang dilakukan di dalam PMK 131 tahun 2024 ini adalah melakukan, saya sebut saja modifikasi atas DPP-nya itu. Itu efektifnya tarif PP-nya adalah sama Tetap sebenarnya. 11%. Tetap 11%. Suatu kebijakan dalam tanda kutip yang cerdas. Selamat datang di podcast Diajak. Diskusi asik dan bijak. Ya, selamat datang Bapak-bapak. Tahun baruan gimana Pak? Aman Pak? Ya seru dong sama keluarga. Ya. Pak Mahfud? Semangat baru, mudah-mudahan tax prime go to the next level. Pak Saud gimana Pak Saud? Biasa Mas, jaga kandang. Ya, loh ini apa namanya, maaf loh ini tahun baru ganggu, tapi ini ada yang rame nih Pak Penny. Oke, rasanya cuaca di 31 Desember kemarin ya, khususnya dari jam 6 tuh kayaknya enak banget gitu ya. Kumpul dengan keluarga gini gitu kan. Tapi ada hal yang menjadi pembicaraan 11 atau 12 gitu ya persennya. Ini karena ada aturan baru nih ya Pak yang terbit sebelum akhir tahun ya Pak ya. Ini yaitu terkait dengan PPN sendiri ya. Kalau ngomongin PPN mungkin kita ngelihat dari background-nya, kita coba tanyakan ke Pak Mahfud yang paling senior. Pak, menurut Bapak itu gimana kondisi fiskal dan ekonomi kita Pak sehingga membuat kita PPN-nya harus berubah? Ya. Barangkali saya memberikan gambaran perspektif global dan makro ya, termasuk juga kebijakan fiskal kita, lalu menjurus kepada isu perpajakan ya, khususnya pajak pertambahan nilai. Kalau kondisi global ini kira-kira ya banyak tantangan-tantangan. Ya, ada yang mengatakan relatif pesimis terhadap pertumbuhan perekonomian global, tapi di beberapa negara itu juga menunjukkan optimisme, terutama di negara-negara Asia ya. Jadi pertumbuhan ekonomi secara global itu pada tingkatan 3,1%. Apa artinya dengan pertumbuhan 3,1% pada tingkat global, maka harus ada negara-negara yang tumbuhnya di atas 3,1%. Nah ini terutama didominasi oleh negara-negara Asia, yaitu sekitar 60% daripada pertumbuhan ekonomi dunia, itu 60% itu dikontribusikan oleh negara Asia. Negara Asia tentunya juga bervariasi, terutama ya India itu pada kisaran 7%. Ya, ada yang tinggi seperti Filipina, tapi Indonesia somewhat above average, itu pada kisaran 5,1%. Presiden Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita harus di atas itu, misalnya 8%. Nah, pada tingkat nasional APBN kita dengan tantangan global ya, ada terjadi perang yang malah melebar, ini akan menambah ketidakpastian. Tapi ketidakpastian itu justru bisa kita manfaatkan sebagai peluang-peluang, termasuk Indonesia ya, gitu. Nah Indonesia dengan tantangan yang berat ya pada tingkat internasional, ditambah lagi dengan rencana-rencana jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMN 2025 dan sampai 2029. Nah, tentunya dengan aspek fiskal kita, ini kita dihadapkan pada spending dulu ya, belanja negara dan daerah. Nah, ini ada beberapa belanja negara yang sifatnya mandatori, tidak bisa ditawar, harus dilakukan. Misalnya Pak, pembayaran bunga utang ya, itu pada kisaran 500 sampai 600 triliun. Setahun Pak ya? Tahun 2025 ya kan. Nah kemudian belum lagi cicilan utang ya, itu mandatori yang lain apa, pendidikan ya. Nah itu juga tidak bisa ditawar lagi, dan mandatory spending ini menyebabkan fiscal space kita, ruang fiskal kita makin sempit ya, yang bisa agak bebas untuk dibelanjakan, nah ini makin sempit.
kalau untuk melebarkan harus ya suka tidak suka revenue mobilization yang ditingkatkan. Apa itu? Pajak dan PNBP. Nah, pajak itu tulang punggungnya ya PPh badan, ditambah PPh orang pribadi, dan PPN. Itu yang nomor 2 ya. Ditambah pajak-pajak yang lain termasuk cukai, biaya masuk dan sebagainya ya. Tapi yang inti adalah tulang punggungnya ini sebenarnya PPh dan PPN. Nah, PPh badan itu juga tidak bisa diangkat secara signifikan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan persaingan internasional. Ya, tingkat internasional itu tarif PPh badan itu cenderung menurun. Bukan dari 5 tahun terakhir, tapi dalam kurun waktu 2 dekade itu menurun. Misalnya di negara-negara OECD, terutama Eropa, Amerika dan sebagainya, itu ada sebelumnya itu 55%, ya termasuk Amerika Serikat, itu sudah pada kisaran di bawah 30%. Bahkan Amerika Serikat itu pada kisaran di bawah 25%. Ya. Nah, jadi tidak mungkin dinaikkan PPh badan. Dan Indonesia mengikuti itu. Sekarang 22% dan ini akan dilanjutkan akan turun. Kalau tidak, ya investment kita, terutama foreign direct investment, akan mengalami ya kesulitan. Ya, karena investor asing itu banyak pilihan. Bisa investasi di berbagai negara. Antara lain saingan kita misalnya Vietnam dan sebagainya. Ya, jadi nggak bisa tidak. Tarif pajak untuk PPh itu nggak bisa diangkat. Justru harus diturunkan. Ya, caranya untuk bisa revenue-nya itu tetap ya intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, harapan yang agak promising itu sebenarnya PPN. Ya, PPN itu dengan berbagai variasinya di berbagai negara, ada yang memang masih 5%, ada 7%, ada 10%. Indonesia 11% menuju 12%. Ya. Nah, kalau dibanding dengan negara-negara OECD, tarif PPN Indonesia itu pada kisaran below average. Ya, OECD itu masih di atas 15%, bahkan di atas 20%. Nah, kita 11% akan menuju 12%. Nah, itu sudah dicanangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Tapi itu kan tahun 2021. Ya, asumsinya pada waktu belum memperkirakan adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Belum perang dagang antara Amerika dengan China dan sebagainya, ya. Dengan gejolak di Middle East dan sebagainya. Sehingga asumsi-asumsi yang diterbitkan pada waktu undang-undang HPP itu tidak match dengan kondisi yang sekarang. Ditambah lagi daya beli masyarakat masih belum pulih 100%. Termasuk sektor-sektor industri dan sebagainya. Sehingga dengan PPN yang 12% yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang HPP, ini memberikan dampak ya ekspektasi pro and cons, positif and negatif ya. Nah, jadilah itulah gejolak yang beberapa kompleksitas yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Nah, singkat cerita, kita tidak punya luxury lagi. Jadi pilihan-pilihan itu makin terbatas ya. Nah, tetapi itu harus dilakukan. Jadi ada kombinasi antara teknokratis dengan politik. Dengan bauran kebijakan itu, nah pemerintah pada akhirnya ya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman untuk bisa melakukan modifikasi tarif PPN yang 12% itu. Nah, itulah kira-kira gambaran dari APBN kita. Masih lagi Pak, ditambah lagi Pak Bayu, spending kita. Spending kita belum sepenuhnya itu ya yang diharapkan ya yang ideal. Karena sekarang itu spending kita itu lebih hampir 40% itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya.
ketika pajak dipungut oleh pemerintah, itu akan mendistorsi ekonomi. Tapi nggak ada pilihan lain karena kita harus menyediakan barang publik kan. Nah, harus cepat-cepat dibelanjakan. Ada time lag. Nah, time lag-nya masih lebar. Ini harus dipersempit untuk bisa menggulirkan ekonomi lagi. Nah, itulah kira-kira yang kita hadapi. Ya, terima kasih Pak Mahfud buat penjelasan komprehensif. Nah, ini kalau kita bicara tentang berarti kan trennya global tadi Bapak bilang kalau PPh badan turun, PPN trennya naik dan kita masih di bawah rata-rata OECD gitu kan. Nah, yang kemudian kita juga punya keterbatasan di dalam domestik untuk banyak yang harus dilakukan. Nah, mungkin terkait dengan PPN karena tadi kita diskusi tentang PPN, mungkin Pak Penny bisa gimana Pak update tentang PPN ini gimana sih Pak? Akhirnya gimana sih? Gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mbak Lita. Nah, bicara tentang PPN ini memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mahfud bahwa di tahun 2025 ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN itu harus menjadi 12% gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain tadi juga sudah diimplis disinggung oleh Pak Mahfud, kondisi perekonomian, kondisi publik sekarang di mana daya belinya juga agak turun gitu. Nah, harusnya PPN ini bisa disiasati atas kenaikannya tersebut. Nah, namun dalam mensiasati kenaikan PPN ini, tarifnya itu sudah amanah daripada Undang-Undang HPP tadi ya. Jadi agak perlu dilakukan modifikasi. Dan alhamdulillah pemerintah di tanggal 31 Desember 2024 sudah menerbitkan PMK 131 tanggal 31 Desember 2024 ya. Nah, Mas Bayu dan Mbak Lita, kalau bicara tentang PPN, PPN itu sebetulnya adalah pajak yang dikenakan terhadap objek. Nah, apa sih sebetulnya objek PPN? Dia mengkerucut ke dua besar. Ada yang disebut yang pertama adalah barang kena pajak dan yang kedua disebut sebagai jasa kena pajak. Nah, itulah yang dikenakan sebagai objek pajak pertambahan nilai. Nah, di samping itu, Mas Bayu dan Mbak Lita, di samping pajak pertambahan nilai, di ketentuan perpajakan kita juga mengenal apa yang disebut sebagai PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini hanya dikenakan terhadap barang mewah tertentu. Dan untuk kondisi saat ini, kalau kita lihat apa saja barang yang dikenakan atau dikategorikan sebagai barang mewah, dia mengkerucut kepada kedua klasifikasi. Yang pertama adalah kelompok kendaraan bermotor, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok selain kendaraan bermotor gitu ya. Nah, contohnya misalnya antara lain, pada saat kita bicara tentang barang mewah yang terkait dengan kelompok kendaraan bermotor, misalnya adalah kendaraan yang di atas 4.000 cc. Nah, itu dikategorikan sebagai barang mewah. Kemudian kendaraan roda 2 atau roda 3 yang di atas 250 cc itu juga dikatakan sebagai kendaraan yang dikategorikan sebagai barang mewah. Contoh lainnya misalnya kalau kita bicara mobil golf itu yang biasa disebut bagi, itu juga adalah objek pajak penjualan barang mewah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, ada kelompok lain yang saya katakan selain kendaraan bermotor ini. Nah, itu juga disinggung di dalam konferensinya Presiden waktu itu, Pak Prabowo Subianto, misalnya ya hunian mewah gitu ya, itu juga dikatakan sebagai barang mewah. Nah, kemudian alhamdulillah kita sudah pemerintah sudah mengeluarkan PMK 131 tahun 2024. Nah, inti daripada policy yang kalau kita lihat bahwa beban PPN kepada masyarakat ini harus tidak naik gitu ya. Tetapi di sisi yang satu, kita punya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang tarif PPN 12% itu harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2025. Bahkan akan istilahnya selambat-lambatnya. Ya, selambat-lambatnya gitu kan. Nah, disinilah dan alhamdulillah sekarang sudah keluar yang namanya PMK 131 tadi. Nah, Mas Bayu dan Mbak Lita, kalau kita bicara berapa sih PPN yang harus dibayar oleh publik, nah di situ ada komponen tarif. Kemudian di situ ada komponen yang namanya adalah dasar pengenaan pajak atau sering dikatakan sebagai DPP gitu ya. Nah, tarif
tadi Pak Mahfud mengatakan, 12% ini nggak bisa ditunda lagi nih Ben, itu amanat undang-undang HPP. Oke, gitu kan. Nah, kemudian ada komponen yang kedua yang namanya adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini, Mas Bayu dan Mbak Lita, itu adalah harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. Oke? Nah, kalau kita tanya, apa itu DPP? Mengkerucut ketiga hal ini, gitu ya. Nah, tarifnya udah nggak bisa diapa-apain nih. Pak Mahfud bilang 12% itu harus tuh, gitu kan? Kalau tidak, undang-undangnya diubah. Nah, padahal kalau ngubah undang-undang, nanti senior saya ini ngomong panjang banget, jalan-jalan gitu ya. Panjang undang-undangnya ya. Nah, oleh karena itu, yang yang dimodified lah, ini pakai istilah sendiri ya, yang dilakukan modifikasi adalah DPP-nya tadi. Dan alhamdulillah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai ada definisi yang disebut sebagai nilai lain. Jadi ada ruang Pak ya, ada Ya, ruang ada untuk itu. ruang untuk melakukan itu, gitu ya. Nah, di dalam perekonomian kita yang sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud tadi, ini lagi kondisinya lagi nggak baik-baik saja nih. Nah, oleh karena itu, beban pajak kepada masyarakat di negeri ini harusnya dijaga tetap. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga diungkapkan oleh Ibu Menteri Keuangan, gitu ya. Nah, bagaimana menjaga beban pajak ini, khususnya PPN, supaya tidak naik? Karena rate-nya tadi mau nggak mau dia harus 12 kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang yang dilakukan di dalam PMK 131 tahun 2024 ini adalah melakukan, saya sebut saja modifikasi atas DPP-nya itu, gitu kan. Nah, DPP ada ruang dengan mengatakan bahwa DPP yang tadinya harga jual, DPP yang tadinya nilai impor, DPP yang tadinya nilai penggantian, itu katakanlah diganti dengan nilai lain. Nah, bagaimana cara menggantinya? Tentunya ada konstanta yang diletakkan, kan gitu ya? Kan ada konstanta yang diletakkan. Nah, konstanta ini wujudnya bisa berupa angka atau denominasi lainnya lah, gitu ya. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah kita Republik Indonesia ini, Kementerian Keuangan, konstanta yang diletakkan untuk menjadi nilai lain itu adalah 11/12. Jadi, nanti DPP-nya itu adalah 11/12 dikalikan dengan harga jualnya. 11/12 dikalikan dengan nilai impor. Nah, 11/12 dikalikan dengan nilai penggantian. Nah, itu kalau kita bicara pajak pertambahan nilainya, yang supaya beban pajak yang dibayarkan kepada negara nanti, intinya nilainya harus tidak berubah, gitu ya. Nah, tapi namanya suatu policy itu pasti ada keberpihakan. Yang dijaga beban pajaknya tidak naik tadi adalah untuk barang-barang yang bukan kategorinya adalah barang mewah, gitu ya. Nah, barang mewah ini tetap dikenakan tarifnya 12% dan DPP-nya adalah DPP yang untuk mudahnya saya sebut aja DPP asli, gitu ya. Apa dia? Harga jual, nilai impor, nilai penggantian. Jadi tidak ada konstanta yang diletakkan untuk DPP barang mewah. Sehingga tetap 12% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya tadi. Nah, khusus untuk barang yang bukan barang mewah karena harus dijaga beban pajaknya kepada masyarakat ini, diletakkan konstanta yang nilainya adalah 11/12. Jadi secara gampangnya, Mas Bayu dan Mbak Lita, kalau kita kalikan gitu ya, 12% dikalikan 11/12, dia akan menjadi 11% lagi. Nah, ini yang dikatakan bahwa beban publik tidak naik di tahun 2025 ini pada saat dia akan membayar pajak pertambahan nilai. Nah, saya pikir itu inti daripada PMK 131 tahun 2024 yang baru kita lalui kemarin, gitu ya. Nah, namun demikian mungkin masih ada PR atau pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, baik dari sisi masyarakatnya, khususnya masyarakat wajib pajak, dan dalam hal ini mengkerucut lagi kepada pengusaha kena pajak, misalnya bagaimana penyesuaian sistemnya, gitu ya, menghadapi PMK 131 ini.
Nah, begitu juga dari sisi otoritas pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Mungkin juga harus disesuaikan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saya pikir itu secara garis besarnya dari PMK 31 ini bagaimana menjaga supaya beban pajak daripada pertambahan nilai ini tetap kepada masyarakat. Saya pikir itu, Mas Bayu dan Mbak Lita. Nah, makasih banyak nih atas Pak Mahfud dan Pak Penny atas penjelasannya. Jadi kalau saya coba ringkas ya Pak, sebenarnya terkait dengan penerbitan PMK 131 ini, selain pemerintah itu menjalankan dari amanat Undang-Undang HPP, di mana undang-undang tersebut itu telah mengatur paling lambat nih per 1 Januari 2005 itu tarifnya jadi 12% untuk PPN, tapi dari sisi pemerintah itu juga mengedepankan terkait dengan aspek keadilan nih bagi masyarakat sendiri. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ya Pak, ke hal yang lebih mendetail, kita kupas lebih dalam nih terkait dengan apa sih, dari PMK 131 sendiri isinya. Mungkin dari Pak Bayu Pak bisa dijelaskan? Mungkin ini, kalau tadi gambar besarnya sudah di Pak Mahfud dan Pak Penny, mungkin kalau detail teknisnya gimana sih ngitungnya gitu? Mungkin Pak Saud bisa, cerita lebih banyak. Baik, makasih Pak Bayu, Mbak Lita. Kalau yang mendetail izin ya Pak ya. Oh iya, Ya, yang agak berat-berat kayaknya. justru yang paling penting yang mendetail. Mendetail ya Pak. Ya, siap. Ya, baik. Saya coba menjelaskan secara per pasalnya sebagaimana yang diatur di dalam PMK 131 tahun 2024 ya, Pak Bayu dan Mbak Lita. Ini udah bisa perlu share screen? Boleh, Oke. Pak Bayu? Silakan lanjut, Pak. Baik. Seperti kita ketahui bahwa PPN itu dikenakan atas impor BKP, penyerahan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, Dan terkait ekspor, Pak. dan ekspor ya, ekspor dengan tarif 0% ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Nah, terkait dengan PMK 131 itu sebenarnya mengatur pengelompokan. Kalau tarifnya itu udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Penny gitu, bahwa paling lambat ya Pak ya, tanggal 1 Januari 2025 tarif PPN itu menjadi 12% gitu ya Pak ya. Nah, balik lagi ini adalah skema PMK 131. Jadi kita secara pengelompokan kita bisa bagi 3, yaitu adalah pengenaan PPN atas penyerahan BKP yang termasuk dalam kategori barang mewah, lalu penyerahan yang termasuk dalam kategori BKP selain barang mewah, dan juga ada yang BKP atau JKP yang penyerahannya menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu yang sudah diatur tersendiri peraturan perpajakannya. Jadi ini berbeda ya. Jadi ada secara gambaran di pasal 2 diatur sendiri, pasal 3 dan pasal 4. Pertama kita bahas mengenai pasal 2, yaitu terkait dengan barang mewah. Nah, sebenarnya apa sih barang mewah itu? Tadi udah disampaikan oleh Pak Penny bahwa sebenarnya tidak semua barang itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai barang mewah. Yang termasuk dalam barang mewah itu sebenarnya sudah diatur di dalam PMK 141 tahun 2021, yaitu tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan barang mewah. Nah, dan juga tercantum di dalam PMK 96 tahun 2021 sebagaimana sudah diubah terakhir dengan PMK 15 tahun 2023. Itu adalah jenis BKP selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jadi hanya barang mewah itu hanya yang termasuk di dalam PMK ini aja. Di luar itu tidak termasuk gitu ya. Jadi seperti yang tadi udah sekilas Pak Penny sebutkan, contohnya tadi ada mobil dengan cc di atas 4.000 ya Pak ya. Terus ada mobil golf, terus ada rumah mewah yang nilainya di atas 30 miliar. Nah, itu adalah kategori barang mewah. Jadi
spesifikannya ini, gitu ya. Nah, terkait dengan PMK 131 ini kita kenakan atau tarifnya itu tetap 12% itu sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, gitu ya. Terkait dengan DPP-nya, kembali lagi, PMK 131 ini adalah mengatur mengenai pengelompokan DPP, gitu ya. DPP-nya apa sih? Khusus untuk barang mewah, DPP-nya itu adalah sama, yaitu dari harga jual atau nilai impor dengan tarif 12% PPN-nya. Jadi sama, tidak ada perubahan. Nah, tapi ada khusus nih di pasal 5. Ini bisa dibilang adalah aturan peralihan, yaitu terkait dengan spesifik. Ini spesifik tidak mengatur seluruh barang mewah, tapi terkait dengan spesifik adalah penyerahan barang mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi ini sebenarnya adalah untuk retail dan penyerahannya lokal. Jadi ya, penyerahan lokal. Jadi impor tidak termasuk di sini. Jadi ini bisa dibagi dua di dalam pasal 5 itu ya. Untuk penyerahan dari 1 Januari 2025 sampai dengan penyerahan yang dilakukan di 31 Januari 2025, DPP-nya adalah DPP dengan nilai lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Penny, bahwa DPP nilai lain itu ada dengan rumusnya adalah 11/12 dikalikan dengan nilai jual. Nah, ini kata-katanya adalah harga jual ya, nilai jual gitu. Tidak termasuk nilai impor karena ini spesifik khusus untuk penyerahan lokal. Nah, selanjutnya yang di huruf B-nya itu adalah mengatur untuk penyerahan mulai 1 Februari 2025. Selanjutnya, untuk barang mewah yang penyerahannya kepada pembeli yang termasuk dalam karakteristik konsumen akhir, itu balik lagi ke pasal 2 ayat 2, yaitu DPP-nya adalah sebesar harga jual atau nilai jual. Jadi pasal ini adalah mengatur pasal transisi ya, transisi karena kita tahu bahwa PMK 131 ini dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, mungkin ada pertimbangan bahwa ini mungkin ada suatu latar belakangnya lah ya, mungkin ada di aturan transisinya. Nah, tapi secara global untuk barang mewah terkait dengan penyerahan lokal atau impor itu dikenakan adalah dengan tarif tetap sama 12% dikalikan dengan nilai jual atau nilai impor. Jadi untuk yang kelompok pertama itu yang barang mewah itu bisa sampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kelompok kedua yaitu penyerahan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP atau JKPLN dari luar daerah pabean dan impor yang tidak termasuk sebenarnya itu di dalam barang mewah dan tidak termasuk di dalam kategori yang ketiga. Ini agak beda ini karena sama-sama menggunakan nilai lain. Tapi ini yang nomor 2 ini adalah diatur dalam PMK 131. Sementara yang kelompok 3 itu diatur di dalam peraturan perpajakan tersendiri. Nah, untuk yang kelompok 2 ini yang selain barang mewah ini itu adalah DPP-nya adalah 11/12 kali nilai jual atau nilai impor atau nilai penggantian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Penny bahwa kalau kita secara matematis nih tarifnya tetap sama 12%. Nah, tapi ada koefisien ya bahwa itu adalah 11/12. Kalau zaman dulu SD atau kita SMP kan kita ada kasih soal gitu ya, berapa angka dikali dengan penyebut pembilang gitu ya, itu kita kadang-kadang coret. Nah, ini bisa dibilang tarif PPN itu 12% dikali dengan 11/12. Ada nih angka yang sama yang kita coret-coret atas dan bawah. Dengan jadinya sisanya adalah kalau dalam rumus ini sisanya adalah 11 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Penny. Nah, jadi secara gambaran sebenarnya efektif tarif PPN ini untuk barang selain barang mewah dan yang diatur sendiri dengan peraturan perpajakan
itu efektifnya tarif PP-nya adalah sama Tetap sebenarnya. 11%. Tetap 11%, betul Pak. Jadi sebelum 1 Januari 2025, sebelum diatur di Undang-Undang HPP itu kan 11% gitu ya. Sejak 1 Januari 2025, khusus untuk barang selain barang mewah, itu efektif sebenarnya tarifnya adalah 11%. Gitu ya. Jadi seperti yang Bapak Penny sampaikan bahwa ada unsur keadilan ya dengan mempertimbangkan pertimbangan dari yang dijelaskan oleh Pak Mahfud bahwa kondisi ekonomi global maupun Indonesia gitu ya Pak ya, dengan kondisi yang ada di Indonesia adalah rumus-rumusnya ini sehingga secara PPN terutang di bawahnya itu adalah tetap gitu ya. Oke, makasih Pak Saud. Nah, itu kan kalau kita bicara tentang ini pemerintah itu kan memberi keadilan dengan ngajarin pecahan-pecahan nih kan, ini kan pecahan-pecahan kalau tadi Pak Saud cerita. Nah, cuma kan kalau kita ngomong tentang PPN ini kan ngomong nggak lepas dari faktor pajak nih. Betul Pak. Nanti ada hitung-hitungannya yang mungkin jadinya agak rumit nih, dan hitungannya kan nggak per-peran nih. Betul. Nah, kira-kira gimana nih Pak nanti penerapannya di faktor itu gimana? Baik. Memang betul Pak Bayu bahwa semua PKP apabila melakukan penyerahan terutang, maka itu wajib membuka faktur pajak. Nah, ini juga terkait dengan PMK 131 sebenarnya, karena ini adalah DPP nilai lain ya Pak ya. Dulu ini bisa dibilang ini bukan kategori DPP nilai lain, tapi karena ada PMK 131 ini menjadi DPP nilai lain gitu ya. Kita coba simulasikan dengan pengisian fakturnya langsung ya Pak ya. Jadi, di sini ada contoh pengisian dan pembandingan untuk penyerahan yang selain barang mewah gitu ya. Nah, pertama itu adalah kita lihat di nomor seri faktur pajaknya. Di nomor seri faktur pajaknya ini, kalau dulu di tahun 2024 itu adalah 01. Tapi sejak berlakunya PMK 131 ini berubah menjadi 04. Tapi ini khusus yang tadinya 01 ya Pak, menjadi 04. Yang dulunya itu penyerahannya dengan kode transaksi yang tercantum di nomor seri faktur pajak itu seperti 02, yaitu penyerahan kepada bendaharawan pemerintah, BUMN, itu tetap 02. Lalu 03, yaitu penyerahan kepada pemungut selain bendaharawan pemerintah dan BUMN, itu tetap juga 03, tidak menjadi 04. Nah, lalu juga ada penyerahan yang sifatnya mendapat fasilitas, yaitu 07 yang tidak dipungut atau tidak atau ditanggung pemerintah gitu ya. Nah, itu tetap 07 dan ada penyerahan yang dibebaskan dengan 08 tetap juga dengan kode transaksi 08. Jadi di PMK 131 ini yang terpengaruh itu adalah kode transaksi yang dulunya 01 sebelum 1 Januari yang tadinya 01 berubah menjadi 04 sejak 1 Januari 2025. Berarti yang kena PPN 11/12 itu cuma yang 01. 02, 03 PPN-nya 12% dengan DPP yang harga jual. Kalau itu DPP-nya ikut juga Pak, tapi secara penomorannya. Oh, oke. Penomorannya itu dia tidak mengikuti menjadi 04 Oke. gitu ya. Itu adalah secara terkait dengan kode transaksi yang tercantum di dalam nomor seri faktur pajak. Itu ada perubahan. Nah, selanjutnya apa sih yang berubah? Yang berubah itu adalah di bagian DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Penny bahwa untuk yang selain barang mewah itu ada koefisiennya, yaitu 11/12 kali nilai jual atau nilai impor atau penggantiannya gitu ya. Nah, kalau dulu sebelum berlakunya PMK 131 ini itu nilai jual sama dengan DPP. Tidak ada beda angkanya. Gitu ya. Nah, tapi sesudah 1 Januari 2025 atau sudah berlakunya PMK 131, DPP itu tidak sama dengan nilai jual atau nilai impor atau penggantiannya. Tapi nilainya itu adalah 11/12 kali harga jual. Nah, seperti di gambar ini adalah kalau 2024 contohnya misalnya harga jualnya sama-sama nih 1 juta gitu ya. Tapi atas DPP-nya di tahun 2024 itu tetap 1 juta, di 2025 itu 916.000 sekian gitu ya. Jadi itu didapat dari 11/12 kali 1 juta. Nah,
Untuk PPN-nya itu sama-sama dikenakan tarif ya. Yang barang mewah, selain barang mewah itu sama gitu ya, 12%. Nah, tapi kalau di tahun 2024 tarifnya 11%, dikalikan dengan 1 juta, didapatlah 110.000. Nah, sementara di tahun 2025 dengan harga jual yang sama, tapi DPP yang berbeda, didapatlah angka PPN terutang yang sama, yaitu 110.000 juga. Nah, hal ini seperti yang disampaikan Pak Penny, bahwa sebenarnya ini tarifnya ini tetap gitu ya, efektif tarif PPN-nya tetap gitu ya. Ini terbukti dengan simulasi kita ini, bahwa walaupun DPP-nya berbeda, tarifnya naik gitu ya, tapi ujung-ujungnya PPN terutang atau yang ditanggung oleh masyarakat itu adalah sama sebenarnya, dengan efektif tarif rate tidak berbeda di tahun 2024 gitu. Begitu gambarannya Pak Bayu. Oke, makasih banyak nih Pak Saud atas penjelasannya. Ini dengan adanya gambaran ini justru memberikan gambaran bahwa oh sebenarnya memang beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tuh sama gitu ya, baik dari tarif 11% atau maupun 12%. Kalaupun 12% ya karena ada dari DPP nilai lain itu ya Pak, yang 11/12 koefisiennya itu. Nah, cuman ini ada yang menarik nih Pak, tadi Bapak juga sempat sebutkan gitu, bahwa sebenarnya ini loh ada perbedaan dari tahun sebelumnya yang mana kode faktur pajaknya itu menggunakan 010, dengan adanya PMK 131 ini berubah nih jadi 041 gitu ya Pak berarti. Nah, itu kira-kira nih Pak, ini kan sebenarnya belum ada aturannya tersendiri gitu terkait dengan aturan turunannya mengenai pengisian terkait dengan faktur pajak di PMK 131 sendiri. Nah, ini kan sedangkan aturan tersebut itu tuh sudah mulai berlaku ya Pak per 1 Januari 2025 ini. Betul. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak bagi masyarakat sendiri gitu. Pasti kan di tanggal 2 Januari kemarin itu kan sudah melakukan transaksi gitu, yang mana kan awamnya pasti kan oh menginputnya pasti tetap pakai 01 nih gitu. Apakah faktur pajaknya tersebut itu harus dibatalkan oleh penjual sendiri atau gimana nih Pak efeknya kira-kira? Baik, betul sekali Mbak Lita, bahwa ini peraturan udah keluar 1 Januari ya 2025 itu berlakunya gitu ya. Kita harus melaksanakan gitu ya, karena kalau kita lihat di peraturan itu agar semua mengetahui dan melaksanakan gitu ya, simpelnya kayak gitu ya di peraturannya. Nah, terkait dengan apabila sudah diterbitkan faktur 01 nih, sementara itu termasuk dalam kategori selain barang mewah gitu ya, maka itu betul Mbak Lita, bahwa harus dilakukan pembuatan faktur pajak pengganti, bukan dibatalkan, karena transaksinya tidak batal gitu ya, tapi adalah faktur pajak pengganti, karena ini termasuk dalam kategori pengisian faktur pajak itu belum sesuai ketentuan, maka prosedurnya faktur pajak pengganti. Nah, kenapa kok ini harus diganti? Kok menjadi 04 gitu ya? Tapi nanti dari tadinya 01, betul Mbak Lita, menjadi 041, karena 1 itu adalah status ini faktur ini normal atau pembetulan gitu ya. Nah, atau pengganti gitu ya. Nah, ini kenapa kok harus jadi 040? Karena ini diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022. Nah, untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan dengan nilai lain, maka itu wajib menggunakan kode transaksi 04. Nah, oleh karena itu, apabila sudah diterbitkan 01 dan termasuk dalam kategori PMK 131 ini sebagai selain barang mewah, maka itu memang harus dilakukan pembuatan faktur pajak pengganti dengan kode 041. Gitu Mbak Lita. Oke, berarti dari pengusaha sendiri nggak perlu untuk membatalkan ya Pak, cukup mengganti aja nih dari 010 jadi 040 gitu ya? Ya. Oke. Oke, kalau tentang faktur pajak mungkin udah kebayang ya, artinya memang nanti ada kerumitan yang dilakukan. Nah, tapi yang saya pengen tanyakan kalau mungkin ke Pak Penny kali ya, terkait dengan barang mewah.
Ini kan tadi Bapak kan jelasin bahwa ini, apa namanya, PMK ini bilang bahwa 12% yang berlaku secara efektif hanya untuk, barang-barang yang masuk kategori barang mewah, gitu kan. Nah, sebetulnya kan barang mewah itu kita kenal sudah ada peraturannya tersendiri nih, sudah ada 2 PMK. Dulu banyak sekali, sekarang kategori. kategorinya cuma kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Nah, kira-kira ada pertimbangan khusus nggak sih Pak ini dari kenapa di PMK ini mengatur lagi barang mewah, tapi untuk PPN-nya gitu? Terima kasih, Mas Bayu. Jadi, yang kita tangkap adalah spiritnya ya. Spiritnya adalah bahwa beban pajak ke publik itu kalau bisa tidak naik lagi gitu ya. Tadi senior saya Pak Mahfud ini mengatakan, pajak bagaimanapun akan mendistorsi perekonomian. Kalau misalnya rakyat membayar pajak lebih kepada negara, itu kan berarti mengurangi daya belinya. Nah, dalam kondisi perekonomian sekarang ini, itu yang dibela, supaya daya beli di masyarakat ini tetap terjaga. Nah, di sisi yang satu, undang-undang HPP itu kan harus dilaksanakan per 1 Januari 2025. Senior saya ini ngomong itu paling lambat pula gitu kan. Nah, ini pilihan polisi sebetulnya. Di satu sisi dia harus dilaksanakan, tapi di sisi yang satu, aspek keadilan juga harus ditegakkan karena kondisinya yang memang sedang tidak favorable gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin yang dilakukan adalah bahwa 12% ini terpaksa, katakanlah dipilah. Untuk yang besar, karena membela daya beli tadi, nah yang besar ini adalah pajak pertambahan nilai terhadap objek PPN yang bukan selain barang mewah tadi. Nah, tetapi yang 12% sendiri tetap harus dilaksanakan khusus untuk barang mewah tersebut. Dan kebetulan di barang mewah ini kita sudah punya klasifikasi. Ada klasifikasi yang pertama adalah kendaraan bermotor, kemudian klasifikasi yang kedua adalah selain kendaraan bermotor. Dan kalau kita lihat listnya, tadi saya katakan antara lain, itu sudah sangat sedikit gitu loh. Nah, mudah-mudahan kenaikan PPN yang 12% terhadap barang mewah ini juga tidak terlalu mengganggu dari sisi daya beli di masyarakat karena dia hanya dikenakan kepada masyarakat yang memang punya income yang besar. Nah, mungkin seperti itu polisinya. Kalau dari Bang Mahfud ada yang tambahan nggak Pak? Dari sisi fiskalnya, misalnya tadi kan untuk keadilan gitu kan. Tetapi kemudian apakah ini menjadi aman nggak dari sisi fiskalnya? Kan karena dampaknya menjadi PMK 131 kan hanya sedikit nih gitu misalnya, Pak. Tapi secara kualitatif saya bisa bayangkan bahwa dengan narrowing tax base-nya, ya PPN tadi, yang 12% itu hanya atas barang dan jasa mewah, itu otomatis tidak seperti yang dihitung dari berbagai pihak, ada deltanya sampai kisaran 70 triliun ya. Nah ini kan PPNBM aja itu kira-kira 10 triliun, ya kan? Nah itu yang akan naik kan? Ya itu kan part of 10 triliun rupiah kan? Jadi ya tidak signifikan seperti yang kita harapkan. Tapi kan target APBN sudah terlanjur, misalnya saja PPN tahun 2025 itu 945,12 triliun. Ya, itu pertumbuhannya terhadap realisasi itu kira-kira 16%. Nah, pada pertumbuhan ekonomi ya secara year on year ya real growth itu 5, ya kan? Jadi harus secara signifikan itu naiknya itu besar dari mana? Ya istilah yang umum ya intensifikasi dan ekstensifikasi. Tapi dengan berbagai kemampuan, walaupun kita tahu DYP sekarang itu mengadakan semacam big reform di bidang administration, siap itu ya. Tapi kan perlu waktu, perlu ada time frame ya kan, belum lagi penjelasannya kepada masyarakat dan sebagainya untuk bagaimana sisi administrasi yang baru itu dan sebagainya. Nah ini menurut saya challenge, tantangan bagi otoritas pajak untuk mengkompensir ya
expected revenue yang diharapkan ternyata tidak sampai, ya kan. Nah, ini menurut saya itu challenge dan ruang-ruangnya banyak, ya, ruang-ruangnya banyak. Yang saya sebutkan intensifikasi dan ekstensifikasi itu, nah kalau saya bisa sedikit sitir bahwa tax gap kita, ya, ini dari penelitian Bank Dunia itu tidak main-main besar. Tapi bukan hanya PBN, keseluruhan. Berapa? 6% dari GDP. Kalau GDP kita itu 24.000 triliun, ya 6%-nya pada kisaran 1.200 triliun. Di dalamnya termasuk PBN. Tapi tax gap ini juga tidak bisa diraih dalam jangka waktu pendek. Ada tahapan-tahapan, sifatnya policy dan administration. Ya, ini perlu adanya kolaborasi yang lebih bagus antara unsur-unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, ini satu lagi nih. Tadi kan kalau ada aspek keadilan yang disampaikan oleh Pak Penny, kemudian Pak Mahfud juga cerita soal tentang bahwa ruang gapnya masih besar. Otomatis tahun ini kan berarti bakal banyak sengketa nih dengan kebingungan tadi masalah faktur. Nah, mungkin kalau dari Pak Saud, kira-kira kita sebagai konsultan kan ada dua nih tugasnya nih, membantu DJP supaya meningkatkan kepatuhan, sekaligus juga memastikan bahwa wajib pajak juga terlindungi gitu kan, dan memperoleh haknya, tidak sekedar melaksanakan kewajibannya. Nah, kira-kira apakah dengan adanya PMK 131 ini ada potensi buat sengketa nggak nih? Karena kalau dari yang saya tahu PPN itu salah satu pajak yang banyak sengketanya. Nah, kira-kira sengketanya apa aja dan kemudian bagaimana mitigasinya kalau buat teman-teman wajib pajak, Pak Saud? Benar sekali, Pak Bayu ya. Dengan berlakunya PMK 131 ini, ada kemungkinan timbulnya sengketa. Nah, sengketa ini karena kita tahu ya bahwa faktur pajak ini itu ada syarat formal dan syarat material, dan juga ada mekanisme penghitungannya. Nah, yang pertama itu adalah seperti yang tadi berhubungan yang ditanyakan oleh Mbak Lita. Ini apabila udah ada dilaporkan nih, dibuka fakturnya 01, seharusnya 04. Nah, itu kalau dibetulkan menjadi 041 tidak ada masalah ya. Berarti udah sesuai dengan PMK 131 dan per 03 tahun 2022. Tapi apabila 01 kita buka dan tidak kita ganti menjadi 04, atau tidak kita buka faktur pajak pengganti menjadi 041 gitu ya. Nah, itu ada risiko. Risikonya adalah terkait dengan denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yaitu 1% dari DPP. Gede juga ya Pak kalau dari DPP Iya, kan Pak. dari Jadi harus DPP, hati-hati 1%. banget nih ya. Jadi kalau untuk memitigasinya itu, kalau memang kita udah membuka faktur pajak dengan kode 01 dan sesuai dengan termasuk dalam kategori PMK 131 dan terkait dengan selain barang mewah, maka kita menyarankan adalah menggantinya menjadi 04 dan 1. Karena 1 itu adalah kode untuk faktur pajak pengganti ya, gitu ya. Itu yang terkait dengan penerbit, gitu ya. Nah, penerbit faktur pajak atau penjual. Nah, bagaimana dengan si penerima faktur pajak atau pembeli atau pemanfaat jasanya? Dia akan menerima faktur kan ya. Nah, apabila faktur itu dibuka sesudah berlakunya PMK 131 ini, maka itu harus dia pastikan itu adalah sesuai dengan per 03 tahun 2022, yaitu menggunakan kode 04. Itu secara formalnya, gitu ya, secara formal. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan per 03 dan PMK 131 ini, resikonya apa? Ini yang lebih besar lagi. Pembeli atau penerima JKP itu berarti kan faktur pajaknya tidak memenuhi syarat formal. PPN yang tercantum di dalam faktur pajak yang dapat dikreditkan
itu adalah yang memenuhi syarat formal dan material. Ini adalah syarat yang kumulatif. Jadi apabila salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat dijadikan pajak masukan untuk dikreditkan. Nah, kalau ini harusnya 04, berarti tidak memenuhi syarat formal. Maka PPN yang sudah dibayarkan oleh pembeli itu ada resiko tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Itu resikonya. Itu lebih besar di pembelinya. Kalau dari penjual kan 1%, gitu ya. Sementara di sini lebih tinggi lagi nih, 11%-nya gitu ya. Kalau secara efektifnya. Jadi itu ada resiko. Makanya penjual harus mengikuti peraturan, pembeli juga harus memahami peraturan ini. Jangan sampai terugi atas PPN yang sudah dibayar tidak dapat diperuntukkan sebagai pajak masukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini mungkin nih saya membayangkan nih akan terjadi suatu kerepotan secara tampilan ya, tampilan di dalam kalau kita tahu bahwa ini kalau si penerbit itu akan melaporkan faktur pajaknya di formulir A2 ya, A2 penyerahan lokal ya, gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya tadi yang seperti di faktur itu, tadinya penyerahannya dengan kode transaksi 0101 gitu ya. Ada 01, tiba-tiba ada transaksi juga dengan dia yang dulunya 04 dengan nilai lain. Ya. Sekarang di tahun 2025, itu akan menjadi 04 semua nih yang 01 tadi menjadi 04 semua. Nah, kenapa sih kok ini ada, menurut saya ini ada berisiko? Kalau yang terkait dengan kategori barang selain barang mewah, itu pajak masukannya dapat dikreditkan. Jadi yang tadinya 01 menjadi 04, itu PM-nya dapat dikreditkan. Ya. Tapi kalau yang tadi ada yang di kelompok 3, itu yang penyerahan dengan menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu, itu PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi ada suatu kerepotan nih secara kasat mata ya, bahwa yang tadinya ada 01 di 04 secara A2, sekarang di tahun 25 sejak Januari, masa pajak Januari atau Januari lah ya kita omongnya, bahwa ini akan nongol semua 04 semua. Nah, sementara sesuai dengan undang-undang PPN untuk penyerahan yang itu nilai lain, maka dia harus melakukan dapat membuktikan secara pembukuan atas pajak masukan ini berhubungan dengan penyerahan nilai lain yang sesuai dengan PMK 131 yang dapat dikreditkan atau dengan pajak masukan ini berkaitan dengan nilai lain yang diatur peraturan lain juga gitu ya. PMK 71 gitu yang tidak dapat dikreditkan, itu akan ada suatu kerumitan bagi wajib pajak. Ada risiko nanti ada koreksi-koreksi PM nih, atau dia juga kalau ini misalnya tidak dapat dipisahkan, misalnya ini ada sewa kantor gitu ya, ini tidak dapat dipisahkan nih fakturnya, tidak bisa dibelah, faktur kan tidak bisa dibelah, maka dia harus melakukan penghitungan kembali pengkreditan pajak masukan. Nah, itu ada kemungkinan resiko di situ ya, dalam menghitung, memilah, ada suatu kerepotan memilah, ini faktur pajak yang mana nih, terkait PMK 131 kah, atau terkait dengan contohnya PMK 71. Itu, atau dia juga harus penghasilan pengusaha kena pajak itu harus menghitung kembali. Itu menurut saya yang kemungkinan akan kerepotan. Berarti sebenarnya dengan adanya PMK 131 ini tuh dari sisi penjual dan pembeli itu harus sama-sama paham gitu ya Pak, secara mendetail terkait dengan teknis aturannya. Karena tadi tuh masalah ada faktur gitu kan, baik dari sisi penjual nanti kalau harus comply gitu ya menerbitkan faktur pajak sesuai dengan aturan, kalau enggak berarti sanksinya bisa kena pasal 14 ayat 4 ya, 1% dari DPP-nya sendiri. Terus kemudian nih challenging juga nih bagi pembeli, di mana pembeli ini harus ekstra hati-hati menentukan apakah ini faktur pajaknya ini bisa dikreditkan apa tidak, lebih ke situ, dan pembuktiannya pun juga akan lebih rigid mungkin ya Pak, dan lebih ekstra lagi. Nah mungkin nih sebelum kita menutup nih diskusi hari ini yang seru banget nih terkait dengan PPN PMK 131 sendiri ya Pak, mungkin dari Pak Mahfud atau dari Pak Penny ada tambahan atau mungkin hal-hal yang perlu di-highlight nih supaya dari teman-teman sendiri itu paham nih terkait dengan PMK 131 sendiri. Ya, dari saya pajak itu
ini saya mensitir statement dari orang yang hebat, Albert Einstein. The thing that very difficult to understand is income tax. Gitu. Ya. Gitu ya. Iya. Ya, orang yang hebat aja mengatakan gitu. Jadi internal dissemination itu harus dilakukan. Ya. Jadi internal DIP dulu, ya kan? Nah, kemudian mitra-mitra DIP, ya, bea cukai dan sebagainya. Jadi ini perlu ada semacam wisdom, ya, yang sifatnya dalam masa transisi ini kalau terjadi kesalahan-kesalahan lebih banyak kepada komunikasi, koreksi dan sebagainya yang tidak langsung, itu menerapkan aturan apa adanya. Itu dari saya, ya. Dan terakhir ini ya terus terang aja adalah suatu kebijakan dalam tanda kutip yang cerdas. Ya, itu kombinasi yang disebut dengan keadilan tadi. Kalau itu undang-undang diubah bisa lewat Perpu, tapi butuh waktu. DPR-nya juga butuh waktu diskusi dan sebagainya. Padahal time frame-nya itu pendek. Hitungannya itu bukan bulan, minggu bahkan hari. Jadi ini satu pilihan yang tidak mudah, tapi otoritas pajak mampu untuk mensiasatinya. Ini perlu diapresiasi. Saya kira itu dari saya. Oke, kalau dari Pak Penny gimana nih Pak? Ada closing statement kah untuk sebelum kita tutup nih diskusi hari seru hari ini Pak? Ini ada kebijakan baru, PMK 131. Nah, rasanya Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak harus melakukan sosialisasi yang besar, baik ke internal, ke eksternal, termasuk ke kementerian dan lembaga, gitu ya. Nah, yang ketiga, pada saat ketentuan baru ini ditetapkan, tentunya ada masa transisi. Nah, mohon banget nanti di transition period ini, kalau bisa ditetapkan waktunya, sehingga melengkapi PMK 131 ini, transition period itu juga sudah diketahui oleh para pemerintah. Demikian. Nah, kalau teman-teman nih ada tanggapan terkait dengan pengenaan PPN, terutama terkait dengan PMK 131, bisa menuliskan komen di kolom komentar, serta jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tax Prime untuk mengikuti episode selanjutnya.